Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Internasional akan membawakan hasil diskusi kami mengenai valuta asing, yaitu sistem kurs valuta asing, kaitan falas dengan perdagangan internasional. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan yang pertama Dani Solestiawan, yang kedua Siti Ajijah, yang ketiga Siti Indah Komala, dan yang keempat saya sendiri yaitu Wiharta. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saudari Ajijah. Kepadanya dipersilahkan. Valuta asing, falas secara sederhana bisa didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional, sama seperti mata uang lainnya. Falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Salah satu contoh falas asing yang sering dikenal adalah mata uang dolar. Adanya falas dalam dunia perdagangan dan bisnis internasional ini membuat resiko fluktuasi kurs mata uang suatu negara bisa ditekan seminimal mungkin. Selain itu, falas juga menjadi salah satu devisa negara dalam bentuk mata uang. Dalam dunia trading dikenal juga istilah pasar falas sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Oke, terima kasih atas pembacaan materi kepada saudari Ajijah. Selanjutnya tentang sejarah valuta asing yang akan disampaikan oleh saudari Indah Komala. Kepadanya dipersilahkan. Sejarah valuta asing. Yang pertama, falas memiliki sejarah yang sangat panjang sejak berabad-abad silam lamanya. Pada masa terdahulu, manusia yang belum memiliki mata uang resmi melakukan transaksi dengan sistem barter. Sistem barter di sini memiliki kelemahan sehingga digantikan dengan sistem emas dan perak. Yang kedua, pada masa itu dapat disimpulkan bahwa emas dan perak merupakan bentuk alat transaksi atau yang biasa disebut dengan uang. Sejarah tentang falas berkelanjut ketika masa perang di dunia selesai. Negara-negara di dunia menuntut adanya standar ekonomi yang lebih baik dan stabil. Yang ketiga, pada tanggal 22 Juli 1944 akhirnya digelar konferensi moneter internasional yang pertama dan dihadiri oleh 44 negara untuk menetapkan suatu sistem pertukaran mata uang yang tetap. Dari sini perkembangan ekonomi di dunia bergerak positif. Yang terakhir, namun pada tahun 1960 perekonomian Amerika yang menjadi standar perekonomian dunia mengalami kondisi yang kurang baik, sehingga berakibat penurunan kepercayaan negara terhadap dolar yang menurun. Akhirnya ditetapkan sebuah sistem mata uang yang lebih fleksibel, sesuatu dengan permintaan dan penawaran pasar atau yang juga dikenal sebagai pasar falas. Terima kasih kepada saudari Siti Indah Komala atas pembacaan materinya. Sangat jelas sekali. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dani Solestiawan. Kepadanya dipersilahkan. Sistem kurs valuta asing. Saat ini ada 3 sistem falas yang dikenal secara umum di dunia bisnis dan perdagangan. Ketiga sistem falas tersebut adalah sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkendali. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing sistem valuta asing yang berlaku di sebuah negara. 1. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rates. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi akan diredam oleh pemerintah atau intervensi. Jika ada kelebihan pasokan, pemerintah akan membelinya. Sebaliknya, jika ada pemerintah berlebih untuk mata uang asing tertentu, pemerintah akan menjual persediaan mata uangnya. Sistem ini memang mampu memberikan kepastian tentang nilai tukar mata uang, tetapi kelemahannya adalah bahwa pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang besar untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Oke, lanjut. Nanti saya jelaskan yang kedua, itu untuk sistem kurs valuta asing. Sistem yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang floating exchange rate.
Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendah dari mata uang ditentukan oleh tingkat pemerintahan dan penawaran mata uang itu sendiri. Yang ketiga, sistem tingkat mengambang terkendali atau managed floating rates. Ini adalah kombinasi dari dua sistem atas. Nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang tajam. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu. Misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Campur tangan atau intervensi yang dilakukan dapat berupa: yang pertama, dirty floating atau mengambang kotor, adalah kondisi di mana pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Yang kedua, clean floating atau mengambang bersih, adalah kondisi di mana intervensi pemerintah dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga. Ya, oke. Terima kasih kepada Saudara Dani Soleh yang sangat soleh atas pembacaan materinya. Selanjutnya yaitu fungsi valuta asing. 1. Alat tukar dan pembayaran internasional. Valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Valuta asing digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Misalnya, Indonesia ingin mengimpor beras dari Tiongkok, maka orang Tiongkok tidak mau ketika bayar dengan rupiah. Mereka pasti mau dibayar dengan dolar. Dengan demikian, falas berperan dalam transaksi tersebut. Kemudian, apabila pemerintah mempunyai utang dengan negara lain, maka cicilan dan bunganya dibayar menggunakan valuta asing. Yang kedua, fungsi valuta asing, yaitu sebagai alat pengendali kurs. Dengan adanya pasar falas, maka pemerintah juga dapat mengendalikan kurs. Apakah mata uang negara tersebut melemah atau menguat? Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, kita tahu bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin menurun, sehingga kurs dalam falas dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. Kemudian yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, perdagangan internasional semakin mudah. Apalagi sekarang, dengan perkembangan teknologi, siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan antar negara. Apabila tidak ada falas, terganggu, bahkan tidak bisa melakukan transaksi. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kesimpulan, yaitu seiring perkembangan zaman, perdagangan internasional menjadi hal lumrah di seluruh dunia, dan falas atau valuta asing menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional. Perbedaan kurs juga terkadang menjadi masalah tersendiri dalam pembukuan usaha, bukan? Jika Anda masih menggunakan proses akuntansi manual, tentunya membuat laporan keuangan dengan kurs berbeda akan sangat menyita waktu. Beda cerita jika Anda menggunakan software akuntansi seperti Akurat Online yang memiliki fitur multi mata uang dan tentunya akan memudahkan bisnis Anda. Akurat Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah digunakan oleh lebih dari 300.000 entitas bisnis dan memenangkan Top Brand Awards sejak tahun 2016 sebagai software akuntansi pilihan pada konsumen. Dengan fitur terlengkap dan harga yang paling terjangkau, Akurat Online menjadi solusi terbaik bagi bisnis di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, bisa kita diskusikan di kolom komentar e-kampus atau di grup WhatsApp. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.